Ya, Jaksa Agung itu termasuk yang salah satu yang disorot oleh publik kan, karena dia katanya dia masih termasuk geng Solo. Kapolri juga katanya masih termasuk oleh sebagian publik dinyatakan oleh geng Solo. Ya kalau memang itu tidak betul ya tunjukkan gitu kan. Sebenarnya kan sesimpel itu. Buktikan lah ya. Buktikan. Tiba-tiba muncul foto Sylvester bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berada di dalam pesawat berpose dengan mengangkat dua jari. Nila setitik merusa susu sebelanga. Ya, peribahasa ini layak dikenakan kepada Kejaksaan Hari. Kerja-kerja gemilang beberapa bulan terakhir ini seketika rusak hanya karena tak mampu mengeksekusi Sylvester Matutina, terpidana yang kurang lebih 6 tahun dijaga dan dilindungi, bahkan diberi kedudukan oleh negara sebagai komisaris independen pada perusahaan milik negara. Jumpa lagi dalam The Editors. Di negeri yang konon katanya menjunjung tinggi supremasi hukum, kembali disuguhkan tontonan klasik drama buronan yang tak kunjung dieksekusi. Kali ini bintangnya adalah Sylvester Matutina, seorang terpidana yang seolah-olah memiliki kekuatan magis untuk menghilang dari radar penegak hukum, yakni kejaksaan. Upaya eksekusi terhadap hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester Matutina yang tak kunjung dijalankan akan sangat potensial mengoyak kedaulatan hukum di negeri ini. Jika alasan seperti tidak diketahuinya keberadaan seorang terpidana dijadikan dalih untuk tidak segera melakukan eksekusi putusan, yang terusik bukan hanya kepercayaan publik, melainkan juga sistem peradilan secara keseluruhan. Dan institusi hukum seolah tak berdaya, atau lebih parah lagi, memilih untuk tak berdaya. Ironis lah ketika seorang sudah menjadi tersangka, kemudian sampai sekarang tidak jelas penanganannya. Sangat ironis pula ketika seseorang sudah menjadi terpidana tetapi tidak juga dieksekusi. Terus ada pertanyaan besar yang selama ini selalu ada dalam benak kita, kan sebenarnya hukum itu buat siapa? Betul. Padahal menurut pengacara Sylvester, Lecumanan, kliennya masih berada di Indonesia, beraktivitas seperti biasa dan tidak bersembunyi. Yang bisa saya pastikan, Sylvester masih ada di Indonesia, tidak kemana-mana, kata Lecumanan dalam tayangan iNews TV 25 September lalu. Menurutnya, sebagai ketum Solmed, Sylvester beraktivitas dengan normal, termasuk banyak melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kunjungan-kunjungan itu ya dihadiri sendiri oleh Sylvester dan tidak diwakilkan. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyatakan bahwa desakan publik untuk mengevaluasi pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung merupakan sebuah bentuk kekecewaan yang wajar di tengah lambannya kejaksaan untuk mengeksekusi Sylvester ini. Dan yang lebih ironis lagi, yang berstatus terpidana, yang berstatus tersangka tadi, itu diganjar dengan jabatan yang sangat mentereng, ya, komisaris BUMN. Apakah tidak tahu waktu itu Kementerian BUMN mengangkat atau mengusulkan Sylvester menjadi komisaris? Sejauh ini, yang ditampilkan di forum-forum diskusi, Sylvester memang konsisten membela dan mewakili suara mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Perannya tercatat sebagai Ketua Solmed sekaligus bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Sungguh luar biasa. Kejaksaan yang selama ini tampak kebingungan mencari jejak Sylvester, tiba-tiba muncul foto Sylvester bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berada di dalam pesawat berpose dengan mengangkat dua jari. Selayaknya dalam negara hukum, kejaksaan tak boleh tebang pilih dalam menjalankan tugasnya. Tentu kita tidak ingin berpikir buruk, tapi publik tidak bisa terus diminta bersabar dengan pertunjukan absurd urusan Sylvester ini. Jika seorang buronan bisa duduk santai bersama pejabat tinggi negara ini tanpa ada tindakan hukum yang segera, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas, yakni hukum bisa ditunda tergantung siapa teman duduk Anda. Tapi ada satu lagi yang menurut saya agak ini ya, dari sisi pengadilan, Mahkamah Agung misalnya gitu. Kenapa mereka juga tidak merasa tergerak ya?
ketika putusan mereka, tidak putusan tertinggi kasasi diabaikan kan. Harusnya mereka kan juga merasa, karena ketika putusan itu diabaikan kan itu udah tidak menghormati lembaga peradilan yang tertinggi kan. Tapi ya itulah pada akhirnya semua lembaga seperti kompak membiarkan itu. Dan ini ya kalau betul, ini kan kasus ini sudah di blow up, terus sudah menjadi perhatian banyak orang, tapi baik Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung tidak melakukan apa-apa, atau Kejaksaan lah ya, kan itu wilayahnya kan di Kejaksaan Negeri kan. Dirasakan oleh semua orang, ya rakyat lama-lama bisa marah, dan itu bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada ancaman dari luar negeri. Ya kita tentu berharap bahwa ya siapapun yang saat ini berstatus baik terpidana, tersangka, kan masih banyak juga yang menjadi tersangka tapi belum dilanjutkan prosesnya kan. Ada juga yang beberapa kali dipanggil oleh aparat penegak hukum, tapi ya sampai di situ-situ aja gitu loh. Kayak salah satu contoh misalnya Firly Bahuri kan. Iya, betul. Firly itu kan sudah tersangka, nggak tahu kasusnya kejaksaan sampai kapan, udah hampir 2 tahun ya? Lebih. Udah tahun lebih ya? Iya kan, sampai sekarang kan nggak jelas juga. Nggak, jadi menurut saya kita secara pribadi tidak ada urusan dengan Sylvester, tidak ada urusan dengan Ade Mano, yang kita ingatkan hanya soal penegakan hukum aja kan. Itu aja sebenarnya. Supaya tidak melukai lah. Gitu. Karena ketika rakyat sudah terluka, saya khawatir itu akan terjadi chaos, akan main hakim sendiri dan akan menimbulkan resistensi di grassroots gitu loh. Saya pikir Pak Prabowo mesti serius untuk memperhatikan hal ini, dan tentu yang awalnya kita berharap Jaksa Agung lah coba tunjukkan bahwa Anda itu ya digaji oleh rakyat, mendapat diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mengistimewakan salah satu pihak dari tindakan hukum. Ya, Jaksa Agung itu termasuk yang salah satu yang disorot oleh publik kan, karena katanya dia masih termasuk geng Solo. Kapolri juga katanya masih termasuk oleh sebagian publik dinyatakan oleh geng Solo. Ya kalau memang itu tidak betul ya tunjukkan gitu kan. Sebenarnya kan sesimpel itu. Buktikan lah ya. Buktikan bahwa orang terpidana meskipun dia itu dayaknya Pak Jokowi, ya perlakukan sama dengan orang yang selama ini kritis terhadap Pak Jokowi. Sesimpel itu kok, sebenarnya publik itu tidak menuntut macam-macam kok. Untuk menunjukkan keadilan itu tidak perlu menjadi profesor lah. Orang kecil aja paham kok apa itu arti sebuah keadilan. Keadilan dan penegakan hukum jika terlalu lama ditunda jelas akan berubah menjadi sebuah parodia drama yang murahan. Dalam kasus Sylvester Matutina, kita sedang menonton parodi itu dimainkan di panggung tertinggi negara ini. Lengkap dengan kostum pejabat, senyum diplomatis, dan penerbangan kelas 1. Namun sayangnya, parodinya tidak lucu. Terima kasih telah menonton.